be accepted as our student in Semansa, and we will very happy in welcoming you here. Well, it is time for us to close, and then thank you again for joining this Zoom meeting of Sini 2022. Ya, kita bergabung di Zoom meeting SMA Negeri 1 Pamekasan. Ya, sudah ada 40 peserta Bu Heni yang bergabung. Mungkin bisa kita mulai ya Bu Nazil ya? Kita mulai ya. Mohon maaf, saya kadang tanpa sadar melihat ke samping karena Bu Heni ada di depan saya. Cuma agak jauh posisinya. Iya. Baiklah Bapak Ibu wali murid yang kami hormati serta adik-adik calon PPDB yang pingin sekali masuk ke SMA N1 Pamekasan. Ini adalah saatnya kita sudah sampai pada tahap terakhir, tahap ketiga pendaftaran secara online. Sebenarnya tidak ada banyak informasi yang bisa kami sampaikan di sini. Saya yakin adik-adik di rumah sudah mencoba pelatihan mendaftar. Kemarin ada latihan mendaftar yang sudah diberikan jadwalnya sebelum kita mendaftar di tahap 1. Di sini hanya perlu saya informasikan nanti pada saat Anda masuk untuk mendaftar di tahap yang ketiga itu ada 3 pilihan sekolah. Pilihan sekolah itu nanti kita awali dari pilihan 1, di mana pilihan 1 itu adalah pilihan sekolah yang paling adik-adik minati atau pilihan sekolah yang pingin sekali adik-adik masukin gitu ya. Pingin sekolah di mana? Contohnya Anda pingin masuk di SMA 1, maka taruhlah SMA N1 Pamekasan di pilihan pertama. Walaupun mungkin saja posisi rumah kalian berada dekat dengan SMA yang lain, itu tidak masalah. Contohnya, mungkin posisi rumah kalian secara koordinat itu lebih dekat ke SMA A. Tapi kalian pingin sekali masuk ke SMA 1, maka taruhlah SMA 1 tetap di pilihan pertama. Setelah itu ada pilihan kedua. Pilihan kedua itu adalah sekolah yang Anda minati setelah SMA N1 Pamekasan, itu taruh di pilihan kedua. Begitu juga di pilihan ketiga, itu adalah sekolah yang pingin adik masukin ya setelah jika di pilihan kedua tidak tersaring atau tidak masuk seperti itu. Bagaimana tentang prediksi masuk atau tidak ke SMA N1? Kita tidak bisa menentukan jarak berapa yang bisa masuk untuk tahun sekarang, cuman kita bisa belajar melihat jarak dari tahun-tahun sebelumnya. Mohon maaf jika saya bisa merecord kembali jarak ya ke SMA 1 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu sekitar 1,5 kilo. 2 tahun yang lalu. Tetapi untuk tahun yang lalu kita maksimal itu berada di 2,6 kilo. Bagaimana cara mengukur rumah kalian? Di lembaran PIN kalian itu ada identitas, ada juga keterangan jika rumah Anda ingin masuk ke sekolah tertentu, di situ ada jaraknya. Jadi di sini Anda harus benar-benar sangat perhitungan, kira-kira saya bisa nggak masuk ke SMA N1 seperti itu. Kemudian yang kedua, pastikan 3 pilihan sekolah Anda isi semua. Kenapa? Kalau tidak diisi, kemudian Anda lepas dari pilihan pertama yang Anda inginkan, pilihan kedua dan ketiga Anda kosongin, maka Anda bisa dipastikan tidak bisa mendapatkan sekolah negeri seperti itu ya. Sehingga karena ini tahap terakhir, maka seluruh pilihan sekolah harus diisi. Ada 3 pilihan, silahkan Anda isi dari sekolah yang paling Anda minati, ingin Anda masuk di situ. Kemudian kalau pemeringkatan, bagaimana Bu jika jaraknya sama? Maka jaraknya sama, secara sistem akan dipilih yaitu diambil dari usia calon peserta. Kemudian kalau usia calon pesertanya juga sama, secara sistem juga akan dipilih
waktu pendaftaran. Semakin cepat Anda mendaftar, maka peluangnya semakin besar, seperti itu. Pendaftaran dibuka mulai nanti malam, ya, pukul 00. Jadi mohon Bapak Ibu wali murid untuk mendampingi putra-putrinya dalam mendaftar. Kenapa? Karena ini menentukan nasib pendidikan putra-putrinya 3 tahun yang akan datang, seperti itu. Ya, harus begadang ya Bu Nazil ya? Ya, tapi kalau seumpama Bu, jarak saya hanya 1 kilo dari SMAN 1, insya Allah peluangnya lebih besar, seperti itu. Oke. Ini sebenarnya ada pertanyaan Bu Nazil. Jadi beberapa itu sempat istilahnya begini. Jarak saya misalnya 700 meter Bu, tidak sampai 1 kilo sebenarnya. Cuma kami khawatir kalau kami mengisi tiga-tiganya, kami malah diterima atau terlempar ke sekolah lain, bukan ke SMA Negeri 1 Pamekasan. Makanya inginnya kami itu hanya memilih satu sekolah saja. Kira-kira sarannya bagaimana ini katanya Bu Nazil seperti itu? Tidak akan terlempar jika jaraknya, apalagi dekat hanya 700 meter ya. Tetap taruh pilihan sekolah pertama di Semansa. Jadi sistem itu akan seperti ini. SMA 1 itu kan butuh 180 siswa. Selama 180 siswa itu belum terpenuhi pagunya, maka titik koordinat akan terus berputar semakin lebar, seperti itu. Sehingga jika posisi Anda semakin dekat dengan Semansa, maka peluangnya semakin besar. Tapi bukan berarti tidak memilih sekolah. Silakan pilih sekolah, pilih pilihan kedua, pilihan ketiga, jangan dikosongin, seperti itu. Misal ini ya Bu Nazil ya. Jadi anak ini jarak rumahnya lebih dekat ke sekolah B, tapi dia ingin sekolah di SMA Negeri 1 Pamekasan, sama-sama tidak sampai 1 kilo. Oh iya. Dia khawatir karena lebih dekat ke sekolah B, dia tidak ingin memilih pilihan kedua bahkan ketiga karena khawatir akan diterima di sekolah yang lebih dekat, walaupun sama-sama dekat jaraknya sebenarnya, seperti itu. Gimana nih Bu Nazil? Tidak, kembali lagi saya tekankan. Jadi sistem akan memilih dari pilihan pertama. Walaupun mungkin posisi koordinat rumah letaknya lebih dekat ke SMA A, kemudian setelah itu SMA 1, silakan taruh SMA 1 di pilihan pertama. Jadi seandainya di SMA 1 pagunya belum terpenuhi sebanyak 180 orang, maka akan terus terserap siswa itu. Pilihan 1 itu akan terus masuk ke SMAN 1. Baru kalau sudah terpenuhi 180 siswa, maka anak tersebut namanya akan turun ke sekolah pilihan kedua. Begitu juga kalau di pilihan kedua sudah penuh pagunya, akan turun ke pilihan ketiga, seperti itu. Sebenarnya orang tua tidak perlu khawatir ya Bu Nazil ya. Salah. Jadi di saat harus dipilih 3 pilihan itu, nanti akan yang pertama ya Bu Nazil ya. Betul sekali seperti itu. Iya. Tahun lalu tadi saya sempat mendengar kalau Bu Nazil menyampaikan tahun lalu itu 2,6 ya Bu Nazil jarak terjauh yang diterima di SMA 1. Ya, ternyata 2,6 kilo yang saya pernah bilang kemarin di podcast 1,5 kilo itu ternyata untuk 2 tahun yang lalu. Jadi mohon maaf, agak sedikit melegakan karena 2,6 kilo ini agak jauh juga. Ya, kira-kira di mana itu Bu Nazil? Apa? Kira-kira daerah mana kalau 2,6 kilo? Tergantung daerahnya. Ini kan titik koordinatnya muter ini Bu Heni. Jadi utara, selatan itu. Kalau yang daerah selatan paling jauh tahun lalu daerah mana? Itu daerah ke Kanginan. Iya, itu ke daerah Bayangkara, Jalan Bayangkara, Jalan Kanginan itu masih masuk ke Semansa. Kanginan ya, Kanginan masih terjangkau ya, 2,6 kilo. Oke. Kalau yang ke daerah utara misalnya daerah Blumbungan. Blumbungan terlalu jauh ya kalau Blumbungan. Oh, enggak ya, enggak sampai terjangkau kalau kalian aja di berkas PIN, kan ada berkas PIN itu. Kalau kalian ke SMA 1 berapa kilo itu fix itu, karena yang ngukur itu sudah Google Map itu. Oke. Jadi sekali lagi adik-adik maupun orang tua tidak perlu khawatir karena kalian bisa mengisi 3 pilihan sekolah yang kalian inginkan
diurutkan sesuai dengan sekolah yang paling kalian inginkan. Begitu ya Bu Nazil ya? Tapi menurut saya sudah isi aja SMA 1 sebagai pilihan pertama. Makanya pastinya seperti itu. Iya, Jadi sistem yang akan memilah seperti itu. Sesuai dengan keinginannya. Iya, betul sekali. Tetap Pembahasan gitu jadikan ya, SMA 1 sebagai pilihan Oke. pertama, kita tinggal berdoa karena kita tidak tahu radius kilometer berapa hari ini. Semoga saja bisa mencapai rumah adik-adik gitu loh. Jadi tidak ada salahnya SMA 1 tetap jadikan pilihan pertama dan sekolah setelah itu taruh pilihan Sekolah B kedua. dan C seperti itu ya. Iya, Oke. Nah, ini juga perlu diketahui adik-adik ya, kalau seperti biasa kami SMA Negeri 1 Pamekasan tetap melayani untuk membantu adik-adik mendaftar ya Bu Nazil. Iya, jadi selain kalau misalnya adik-adik sudah merasa paham, fasih, karena beberapa saat yang lalu sudah diberi waktu untuk latihan mendaftar dari tanggal 3 sampai 18 Juni kalau tidak salah ya Bu Nazil ya. Latihan mendaftar PPDB tahap 3 ini. Mungkin adik-adik sudah bisa mendaftar online dari rumah sendiri, sehingga tidak perlu lagi hadir ke sekolah. Dan apa keuntungannya kalau dari rumah? Adik-adik bisa mendaftar seawal mungkin. Jadi nanti malam dibuka ya Bu Nazil ya, jam 00.00 itu sudah mulai dibuka pendaftarannya. Adik-adik bisa mulai begadang nih nanti malam ya. Ya, siapkan cemilan tapi harus konsentrasi. Ya, karena ini menyangkut masa depan adik-adik untuk memilih SMA Negeri 1 Pamekasan yang menjadi tujuan pertama adik-adik. Tapi jangan khawatir jika kalian masih merasa bingung, takut, ingin konsultasi dengan kita, panitia PPDB SMA N1 Pamekasan, kalian bisa pergi ke sekolah, ya, pergi ke Semansa, main-main ke Semansa. Kebetulan Semansa ini tidak pernah libur, selalu saja ada kegiatan, sehingga adik-adik bisa main-main ke sini. Kami panitia PPDB insya Allah akan membantu sebaik mungkin. Kalau ingin konsultasi, kemudian masih bingung kira-kira pilihan apa yang harus diambil, silahkan, kami membuka pelayanan tanggal 2, besok hari Jumat, tapi mohon maaf kalau hari Jumat kita sampai jam 10, kemudian di hari Sabtu sampai jam 12 seperti biasa. Dari jam 8 ya Bu Nazil ya? Ya, dari jam 8. Jadi pelayanan setiap harinya cuma khusus hari Jumat, memang karena hari pendek kita. Dan ini lagi yang perlu adik-adik ingat, nanti seandainya adik-adik diterima di tanggal 3-nya, jangan lupa untuk mencetak bukti penerimaan kalau Anda diterima sebagai siswa Semansa. Dan ikuti podcast di tanggal 5. Jadi kita ada podcast di tanggal 5 jam 9 khusus membahas tentang daftar ulang. Mohon maaf, memang banyak WA yang japri ke saya ketika bertanya bagaimana daftar ulang. Langsung saya berikan penjelasan bahwa akan dijelaskan di podcast kita tanggal 5. Nanti linknya kita akan di-share ya Bu Nazil ya. Mohon yang tidak tahu bisa menjapri ke Bu Nazil, nanti yang menjapri saya kasih infonya, saya kirim linknya H-1. Oke Bu Nazil, kita mungkin bisa menjawab chat dulu ya. Ini sudah ada chat masuk, ada pertanyaan masuk. Mohon info Ibu pemeringkatan berdasarkan urutan tadi disebutkan, jarak terdekat, usia calon PPDB yang lebih tua, dan waktu pendaftaran. Apakah bisa dijelaskan tentang usia? Ya. Jadi maksudnya mungkin semakin tua. Ya, tolong dijelaskan. Peluangnya semakin besar, seperti itu. Itu kan sistem semuanya ya sayang, kan Anda sudah memasukkan data diri, tanggal lahir, itu semuanya sistem yang memilah. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Saya kok jaraknya sama dengan teman saya, kok malah teman saya yang masuk, saya tidak masuk. Berarti bisa diprediksi itu mungkin dari usia yang lebih tua. Kalau memang usianya sama, ya berarti teman Anda mendaftarnya lebih cepat. Lebih awal seperti itu. Bukan kami, tapi itu sudah sistem yang menentukan. Iya. Iya.
Ya, jadi nanti malam sudah mulai siap-siap bagaimana bisa mendaftar secepat mungkin ya adik-adik ya. Oke, kita ke pertanyaan kedua dari Gehan Syahbana. Apa ada batas minimum usianya? Nggak ada, pokoknya Anda kan sudah lulus ini ya sekitaran umur segitu. Nah, Umur 14-15 ya Bu Nazil ya? ya. Tidak ada batasan umur. Berarti yang jelas umur kalau Anda 17 tahun punya peluang besar. Iya, betul. Kan biasanya orang tua itu ya ada yang memang sengaja memasukkan putranya itu ke SD sesuai dengan umurnya. Ada juga orang tua yang terburu-buru memasukkan umur anaknya lah itu ya. Itu mungkin akan menang anak yang masuk sesuai dengan umurnya. Jadi kalau umurnya memang lebih tua di antara yang lain dengan jarak yang sama, maka itu peluangnya lebih besar seperti itu. Oke. Ya, jadi itu dek ya. Jadi tidak ada batas minimum usianya memang. Kalau adik sudah punya PIN ya berarti kan sudah bisa mendaftar ke SMA. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Dan sekali lagi untuk yang merasa kesulitan mendaftar dari rumah bisa kita layani di sekolah, tetapi di sekolah baru akan dimulai jam 8 pagi. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Clara Cynthia. Assalamualaikum Ibu, jarak saya ke kalau saya pilih satu sekolah saya kan hati-hati dengan jarak 236. I suggest you, saya sarankan jangan milih satu sekolah ya nak ya. Jangan karena ini jaraknya sangat mengkhawatirkan. Oh, meter. Oh, berarti nempel ya. Mohon maaf. Tak kirain 2.300. Tapi memang sebaiknya tidak apa-apa kan? Pilih 3 saja. Ya, pilih 3 tidak masalah. Toh nanti tetap pilihan pertama yang sama sistem dibaca gitu loh, Nak. Tidak usah khawatir. Ini berbeda dari tahap 1 dan tahap 2 ya. Kalau tahap 2 itu kan memang saya sarankan karena masih ada tahap ketiga gitu loh. Tapi kalau tahap 3 jarak kalian 236. Wah, ini nempel semansa, ini rumahnya nempel semansa, mungkin di belakangnya atau di sampingnya. Ya, jadi intinya yakin diterima, tapi tidak ada salahnya mengisi pilihan kedua dan pilihan ketiga. Tidak apa-apa diisi aja. Toh tidak berpengaruh gitu loh. Nggak apa-apa diisi. Jadi intinya sedekat apapun jaraknya tetap dipilih 3 pilihan sekolah yang ada, betul ya Dek ya? Ya, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Ini sudah mulai ketar-ketir ya, yang jaraknya 2 kilo ke atas sudah mulai khawatir. Tapi insya Allah kalau masih 2 kilo masih aman. Iya. Sekali lagi, jadi intinya sedekat apapun jarak rumah ke SMA Negeri 1 Pamekasan, 3 pilihan sekolah sebaiknya diisi semua. Dan tentunya SMA Negeri 1 Pamekasan menjadi pilihan pertama. Oke, kita ke pertanyaan dari Mbak SS TQW. Oke, I don't know her or his name. Pertanyaannya, jika jaraknya 519 meter, ini sama sebenarnya ya Bu Nazil ya? Sama seperti tadi jawabannya. Jadi intinya Dek, kalau sedekat apapun jaraknya ke SMA Negeri 1 Pamekasan, tidak apa-apa diisi semua 3 sekolah itu. SMA Negeri 1 Pamekasan dipilih menjadi pilihan pertama. Jadi sistem akan membaca dari pilihan pertama ya Bu Nazil ya? Iya, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Adi. Tanya Ibu, nama saya Adi. Rumah saya kurang lebih 1 kilo dari SMA Negeri 1. SMA yang lebih dekat dari rumah saya. Sedangkan saya tidak mau sekolah kalau bukan di SMA Negeri 1 Pamekasan. Kalau 2 dan 3 saya isi Negeri 1 semua. Sayang, sistemnya tidak mau. Iya, nggak apa-apa deh, nggak usah. 1 kilo aman. Sekali lagi, sistem itu akan sekali lagi memilih dari pilihan pertama ya. Tapi jangan 3-3-nya SMA Negeri 1 Pamekasan semua ya. Bisa-bisa sistem tidak akan membaca. Oke? Memang jadi Bu Heni, ini memang dilema bagi mereka. Iya, makanya karena ada 2 sekolah yang lebih dekat Bu Nazil.
apa ya? Semoga keinginan kalian yang benar-benar berniat masuk SMA itu diijabah sama Allah ya. Karena SMA 1 itu memang tidak gampang. Satu. Kemudian setelah Anda masuk ke sini kompensasinya juga tidak mudah kan Bu Heni ya. Banyak sekali yang harus Anda lakukan, yang harus Anda jalani, dan ini memang sangat membutuhkan effort kalian yang luar biasa. Ya. Pertanyaan selanjutnya, sepertinya sudah mulai banyak yang bertanya nih Bu Nazil. Apabila pendaftaran jalur zonasi dibuka, apa saja yang harus dipersiapkan Ibu? Nggak ada, cukup Anda daftar itu aja. Pendaftarannya sama seperti yang jelas, kemarin. Ya, yang jelas pakai PIN ya. Ya. Lalu yang kedua, mau tanya lagi Ibu, kami rencana pilihan sekolah sebagai berikut. SMA Negeri 1 1,6 kilo, SMA A 1,5, SMA C 115 meter. Sama sebenarnya jawabannya sudah ditanyakan di pertanyaan sebelumnya. Tetap ya Dek ya. Jadikan SMA 1 sebagai pilihan 1 walaupun di sana dia posisinya paling jauh ya. Seandainya SMA 1 masih pagunya belum terisi penuh, maka nama Anda akan masuk walaupun jaraknya 1,6 kilo ya. Insya Allah 1,6 masih aman ya Bu Nazil ya. Insya Allah 1,6. Saya kalau bilang aman saya takut di daerah udah masuk Bu Heni. Kalau kurang dari 1 kilo saya bilang aman, tapi kalau sudah 1,6 karena saya tidak tahu pasarannya siswa yang masuk ke Semansa itu dari radius kilometer berapa gitu loh. Kalau tahun yang lalu 1 kilo 600 aman sekali gitu loh. Tapi kalau sekarang saya tidak mau memastikan karena semuanya sistem Bapak Ibu, adik-adik ya, bukan Bu Nazil atau bukan pihak panitia Semansa. Kami tidak punya kekuatan untuk bisa menangani itu karena semuanya sistem dan transparan. Bisa adik lihat sendiri kan ketika daftar namanya di posisi berapa gitu ya. Kemudian akan bergeser. Itu semuanya sistem. Bukan kami nggak bisa memanipulasi gitu loh ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya Bu Nazil. Ini ada yang mohon saran dan pertimbangan untuk pilihan saya Bu. Ini yang mau dipertimbangkan dan disarankan. Yang mana kilometernya berapa ya? Di mungkin adik-adik bisa menuliskan dengan lengkap dulu ya. Misalnya rumahnya jaraknya berapa kilo ke SMA Negeri 1 Pamekasan, baru kita bisa memberikan saran ya. Yang berikutnya dari Mbak Aisy, ya. Assalamualaikum, maaf mau nanya, kalau bukti penerimaan jalur prestasi rapotnya lupa dicetak, cuma di screenshot gimana ya? Soalnya kalau dilihat di web PPDB Jatim itu sudah ganti ke zona, jadi tidak ada bacaan bukti penerimaan jalur rapot. Oke. Ini ada pertanyaan di luar pembahasan sebenarnya Bu Nazil ya. Ini bertanya tentang tahap kedua karena ini melalui rapot. Nilai rapot Bu Nazil, prestasi rapot. Jadi tahap kedua. Jadi ini cetak bukti penerimaan. Begini ya. Hanya di screenshot. Ya. Sebenarnya kemarin sudah. Iya, screenshotnya bisa dicetak kan, kalau di screenshot itu sudah ya, cuma juga merupakan bukti. Kalian kurang cepat ya, atau mungkin kurang segera mencetak buktinya, saking senengnya mungkin Bu Heni ya, saking senengnya jadi lupa apa yang harus dikerjakan. Tidak apa-apa, ditunggu dulu, ditunggu dulu. Siapa tahu nanti setelah pelaksanaan ini kan ada waktu sebelum daftar ulang ya Bu Heni. Nanti dilihat lagi, siapa tahu di lamannya itu dibuka tentang siswa-siswa yang diterima di SMA N1. Iya. Kalau memang tetap tidak ada laman yang memuat tentang siswa yang diterima dari jalur rapot, bisa jadi mungkin screenshotnya itu yang dicetak. Coba gini, kalian itu masuk ke laman PPDB Jatim, kemudian di situ, nah itu sudah itu sama Pak Franky, ya ada cetak bukti, di situ tinggal milih ya Pak Peng, bukti penerimaan tahap 1 atau tahap 2. Silakan masukkan. Adik-adik bisa melihat di layar ya, ini oleh hostnya di screen. Cetak bukti ya. Oke.
Oke, saya ulang. Pertama, Anda masuk ke PPDB Jatim. Sudah. Kemudian dipilih kabupatennya Pamekasan. Setelah itu keluar laman cetak bukti. Anda pilih bukti penerimaan, silahkan tahapnya. Tahap 1 ataukah tahap kedua? Oke, kemudian masukkan NISN, masukkan PIN-nya, masukkan tanggal Terbit lahirnya. datanya. Maka di situ akan muncul nama Anda dan tolong dicetak. Kenapa? Pada saat daftar ulang tanggal 7 atau tanggal 8, maka bukti penerimaan ini Harus disertakan ya Bu Nazil ya. Iya. Begitu ya, insya Allah bisa menjawab pertanyaan dari siapa ini, Aisyah ya Bu Heni. Aisyah ya, sudah jelas ya Mbak Aisyah ya. Kita Jadi tidak usah teruskan, Bu khawatir Heni. ya. Ya, khawatir Mbak Aisyah nanti malam tidak bisa tidur nyenyak ini ya. Oke, kita lanjut. Kalau jaraknya 1378 meter, masih bisa Bu? Di SMA Negeri 1 Pamekasan ya? Silahkan daftar dari jarak berapapun. Ya, Cuman sudah. Ya, bedanya ya. diterima atau tidak kan di situ, nak. Ya. Dari Pakong, dari Waru, bisa Bu daftar? Bisa. Bisa. Diterima atau Dicoba tidak, itu saja. nanti sistem. Kalau 1378, ya insya Allah aman ya, insya Allah. Cuman perbanyak berdoa juga ya Bapak Ibu dan adik-adik. Kenapa? Karena saya juga tidak bisa memprediksi pasarannya radius berapa siswa-siswa yang masuk ke SMAN 1. Semoga Anda terpilih salah satunya dan bisa menjadi siswa kami dan ketemu dengan Bu Nazil di kelas 10 dengan kurikulum Merdeka. Oke, dan ini ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya ini gambaran kekhawatiran adik ini sebenarnya ya. Pertanyaan yang sama ditanyakan berkali-kali. Mau kalau saya pilih cuma SMA 1 saja untuk ketiga pilihan. Sebenarnya bukan kita yang memastikan sistem tidak mau, hanya mengkhawatirkan ya Bu Nazil ya. Nanti malam dicoba. Kalau sistemnya mau ya berarti. Tapi kayaknya nggak mau sih Bu Heni. Nggak mau mereka, karena kalau sudah SMAN 1 gitu ya, nanti keluar pilihan kedua, itu pasti SMAN 1 sudah merah gitu loh. Berarti kalau sudah merah berarti sudah dipilih. Nggak mungkin klik lagi gitu loh. Pilih sekolah yang hitam, yang masih tulisan hitam, berarti itu yang bisa dipilih. Kalau milih yang merah ya tetap nggak mau, pasti sistemnya akan berhenti di laman itu. Berhenti atau tidak memilih sama sekali. Tapi saya sarankan jangan tidak memilih, memilih saja karena ini sudah tahap ketiga. Bagaimanapun Anda harus punya sekolah nanti untuk pendidikan Anda. Bu, saya nanggung. Ya memang seperti inilah dilema atau masalah yang dihadapi orang tua khususnya siswa lewat jalur semangat ya, semangat adik-adik. Seperti itu, lewat jalur jarak nilainya jaraknya jauh memang, padahal ingin masuk ke Semansa, memang seperti itu. Itu dilemanya memang Bu. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Galaxy A6. Ini juga sama sepertinya Bu Nazil ya. Jadi dilema dengan jarak. Jadi ke Semansa 1,3, ke SMA B 2,3, yang paling dekat ke SMA C cuma 287 meter. Kalau saya, bagaimana ya Ibu tentang pilihan saya? Mohon sarannya. Ya, SMA 1 tetap pilihan 1. Jawabannya sama ya. Tetap SMA Negeri 1 Pamekasan jadi pilihan pertama ya, Dek ya, Dek Galaxy. Pilihan pertama. Jangan dirubah karena nanti sistem akan mengambil dari pilihan pertama Anda dulu ya. Selama 180 pagu belum terpenuhi, maka titik koordinat akan tambah meluas ya. Bisa jadi Anda masuk di dalamnya sehingga Anda akan menjadi siswa kami seperti itu. Ya, amin. Berikutnya dari Mas Adi, Bu tolong tampilkan cara pendaftaran untuk nanti malam. Oke, mungkin bisa dibuka. Laman ini belum dibuka. Lamannya bisa dibuka nanti sekitar jam 12 malam, setengah 1. Malah walaupun jam 12 itu kadang baru bisa. Ini cuma caranya. Oh, sama. Iya, sama seperti pada saat Anda latihan pendaftaran ya. Di situ dibuka pendaftaran, kemudian nanti pilih kabupaten, kemudian NISN seperti tadi PIN, tadi Bu Heni,
Kemudian tanggal Ya, klik sama pendaftaran saja, dulu. ya. Cuma nanti ada 3 pilihan sekolah. Tolong SMA N1 jadikan di pilihan pertama gitu ya. Walaupun jaraknya mungkin paling jauh, enggak apa-apa. Berdoa yang banyak sama Allah, siapa tahu diterima. Seperti itu ya. Ya. Sebenarnya kalau adik-adik memanfaatkan waktu tryout latihan pendaftaran dari tanggal 3 sampai tanggal 18 Juni kemarin, insya Allah tanggal 1 dan 2 besok, Juli maksudnya, adik-adik tidak akan kesulitan untuk mendaftar jalur zonasi ini. Karena pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memberikan waktu, memberikan peluang bagaimana caranya mendaftar jalur zonasi, yaitu di tanggal 3 sampai 18 Juni kemarin. Jadi latihan mendaftar. Semoga sudah banyak yang bisa memanfaatkan ya, Dek ya. Oke, permisi mau tanya dari Mbak, ini mungkin Mbak Sinta ya, SNTA. Dari Mbak Sinta tanya, permisi mau tanya Ibu, kalau kita hanya isi 2 pilihan sekolah, apakah tidak apa-apa Bu? Tidak apa-apa, cuman harus yakin Anda itu nanti akan masuk ke salah satu pilihan sekolah tersebut. Ya. Kalau ternyata mengisi 2 pilihan sekolah, terus nama Anda tergeser dari pilihan pertama dan tergeser juga di sekolah pilihan kedua, maka Anda bisa dipastikan namanya masih bebas dan tidak masuk ke salah satu sekolah tertentu. Sehingga anak ini tidak memiliki sekolah seperti itu. Iya. Nanti pada akhirnya harus daftar secara offline. Maksudnya apa Bu? Biasanya ya Nak ya, cuma saya tidak tahu, ada kebijakan khusus nanti dari Kajabdin jika ada sekolah-sekolah tertentu yang pagunya belum terpenuhi, biasanya mereka akan membuka pendaftaran offline. Secara offline, langsung datang ke sekolah maksudnya ya Bu Nazil ya? Nanti sekolah tersebut akan membuka pendaftaran lagi secara offline. Kenapa? Karena secara online pagunya belum terpenuhi. Sekolah apa itu Bu? Ya nanti dilihat siapa yang belum terpenuhi secara online seperti itu. Nah, cuman alhamdulillah kalau Semansa itu dari tahun ke tahun alhamdulillah kita tidak pernah kekurangan pagu, malah selalu membuang ya Bu Heni, selalu membuang. Maksudnya mungkin yang masuk ke Semansa itu yang mendaftar kita butuh 180, yang mendaftar sekitar 600 siswa. Jadi lebihnya itu kita buang. Sistem bukan kita. Sistem yang membuang ke sekolah pilihan kedua seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini sudah mulai banyak Bu Nazil ya. Untuk yang daftar ulang jalur prestasi kapan ya Bu? Sekali lagi untuk tahap 1, 2, dan 3 daftar ulangnya di tanggal 7 dan 8. Tapi mohon saksikan podcast kami di tanggal 5 Juli. Kenapa? Iya, jadi ada podcast. Iya, nanti di podcast kami jelaskan apa yang harus kalian bawa pada saat daftar ulang. Sehingga tidak ada ceritanya kurang berkas atau harus kembali ke rumah untuk melengkapi berkas. Jadi mohon nanti tanggal 5 Juli ada podcast pukul 9. Ya, pukul 9 khusus membahas tentang daftar ulang dan berkas apa saja yang harus dibawa dan dikumpulkan. Jadi daftar ulang untuk tahap 1, tahap 2 dan tahap ketiga ini serentak ya Bu Nazil ya? Ya, tanggal 7 dan 8. Dan sekaligus Bu Heni nanti di podcast akan Bu Nazil jelaskan tentang apa saja yang harus Anda lakukan dalam menghadapi pra-MPLS gitu ya, dan MPLS. Jadi karena setelah podcast ini kan kita tidak ada seperti ini lagi Bu Heni, tidak ada on air seperti ini ya. Jadi kita itu maksimal pelaksanaan ada di podcast, sehingga untuk di podcastnya itu kami jelaskan tentang tata cara apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda berarti kerjakan. Harus rajin update informasi terkait dengan PPDB SMA Negeri Pamekasan. Selanjutnya Bu Nazil. Untuk pertanyaan dari Mas Ahmad Arbi nih, kalau boleh tahu jumlah siswanya 180 siswa, 50% dari pagu 360.
Banyak dek ya, 180 siswa. Oke, pertanyaan berikutnya dari, oke ini di share screen ya. Jadi untuk tahap 3 akan diambil 50% dari pagu yang harus terpenuhi. 360 kita ambil 50% jalur zonasi, berarti 180 siswa. Jelas ya adik-adik ya? Oke, kita lanjut. Apakah bisa pilihan pertama SMA, tapi pilihan kedua SMK? Beda jalur ya, Dek ya? Beda jalur tidak bisa ya. Kalau SMA ya SMA saja, kalau SMK ya SMK saja. Ya. Beda jalur, lamannya berbeda, waktunya juga berbeda. Jadi nggak bisa. Jadi istiharoh dulu mau ke SMA atau SMK ya, Dek ya? Oke, selanjutnya dari DJSMN. Pertanyaannya, apakah boleh jika diwakilkan kepada orang tua saat pendaftaran ulang, Bu? Misal kita yang bersangkutan sedang di luar kota. Ya, mohon maaf tidak bisa ya. Jadi daftar ulang harus dibawa oleh siswanya sendiri. Malah nanti orang tuanya tidak kami izinkan masuk ke aula. Kenapa? Karena kami ingin melatih kemandirian siswa. Masa sudah jadi siswa semansa kok masih tidak mau ke semansa? Kan itu ini keluar kota ini ngapain nih? Jalan-jalan ya, ayo. Ya, sudah, jangan dulu ya. Luar kotanya kan sudah lama, sudah liburnya sudah cukup lama. Jadi harus daftar ulang sendiri ya Bu Nasil ya siswanya. Harus. Bagaimana Bu kalau saya tidak ke sana, saya tolak berkasnya ya? Saya tolak berkasnya. Jadi saya sudah bilang di sini bagi kalian yang daftar ulang harus siswanya sendiri karena Bu Nazil pengen tahu anaknya mana yang pengen masuk ke semansa. Masa orang tuanya? Orang tua cukup. Berarti kalau diwakilkan, ini jangan-jangan orang tuanya nih yang semangat masuk SMA Negeri 1 Pamekasan, bukan siswanya. Nanti kalau sudah jadi siswa SMA 1, bisa males ya Bu Nazil ya? Ya, jadi SMA 1 Pamekasan itu kan Bu Heni dari tahun ke tahun memang dari dulu kita melatih siswa untuk mandiri, untuk bisa mengatasi masalah sendiri, berani tanggung jawab. Lah di sini karakternya itu saya ingin tahu pada saat daftar ulang, mana tanggung jawab Anda sebagai calon siswa semansa. Oke. Mbak Rovina Syafilia, Bu Nazil masih bisa tetap membaca jarak yang sudah diupload berdasar KK di sekolah pilihan kedua. Pasti, makanya saya bilang jangan sampai tidak diisi itu pilihan sekolahnya, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, itu harus diisi semua. Nanti jika Anda jatuh atau gugur di pilihan pertama, sistem secara otomatis akan menaruh nama Anda di pilihan kedua. Seperti itu. Selanjutnya dari ini tanya lagi nih sepertinya SSTQW. Oke. Daftar ulang pakai seragam atau bebas Ibu? Lihat podcast tanggal 5. Iya. Saya tidak memberi penjelasan lebih. Saya akan lengkap ya Dek ya di podcast tanggal 5 Juli 2022 pukul 9 WIB itu akan dijelaskan tata cara daftar ulang, berkas apa saja yang harus dibawa ke sekolah, dan pakaian apa yang harus dipakai pada saat daftar ulang. Jadi jangan lupa podcastnya ya, nanti kita share. Linknya kita share. Oke, selanjutnya dari Ainur Puji Rahayu. Mohon maaf Ibu, nanti setelah diterima apakah masih ada MPLS? Pastilah ya, pasti ada MPLS. Bahkan ada pra dan MPLS juga. Pra MPLS ada MPLS 2 hari dan ada MPLS D ya. Jangan khawatir, pasti ada. Nah, yang kedua, oke ini ada yang menjawab nih, MPLS pasti ada, iya. Karena apa fungsinya, apa maksudnya ada MPLS? Jadi sebelum adik-adik duduk di kelas sebagai siswa atau peserta didik SMA Negeri 1 Pamekasan, kita akan memperkenalkan banyak hal tentang SMA Negeri 1 Pamekasan. Sebagai informasi tambahan Bu Heni, rupanya tim operator dari Semansa, tim teknisi mulai berembuk di sebelah saya. Dari banyaknya ketertarikan siswa, apresiasi siswa dengan animo masyarakat luar biasa ya Bu Nazil ya. Mungkin di Zoom meeting atau karena gini, kalau di podcast kan kita tidak bisa membaca pertanyaan-pertanyaan mereka sehingga kita tidak tahu kesulitan-kesulitan mereka ya. Tapi insya Allah nanti kita akan
Iya. menggunakan dengan Dikemasnya Zoom meeting, ya bisa dengan dikemas Zoom, Zoom meeting seperti ini, ya mungkin nanti sehingga. jadi bukan podcast untuk yang tanggal 5 Juli. Oh iya. Dan satu Ya, lagi Bu Nazil. katanya mau di live streaming kan Bu Heni. Tim kita itu hebat sekali, luar biasa. Pokoknya adik-adik di rumah, kalian tidak akan menyesal masuk ke Semansa. Begitu MPLS disambut dengan pegas Bu Heni, kita ada pegelaran seni 2 malam. Iya, betul. Besar Ini ada sekali. pertanyaan dari Mbak Indah. Apa dites, Bu? Apanya sayang yang dites? Tes masuk Semansa tidak ada. Tidak ada, Cuman ya? ada namanya replacement test, itu untuk jurusan. Tapi nanti akan kami jelaskan di podcast atau di Zoom meeting tanggal 5 Juli ya, jangan di sini. Di sini khusus kita bahas tentang pendaftaran tahap 3. 3, jalur Gak zonasi apa-apa, ya. Anda akan ketemu lagi dengan Bu Nazil. Jangan bosan ketemu sama kami ya. Jangan bosan ketemu sama Bu Nasil, sama Bu Heni. Iya. Oke. Selanjutnya, kalau daftar ulang ini ditanyakan lagi pakai baju apa? Iya, nanti di Zoom meeting tanggal 5 Juli 2022 akan dijelaskan semuanya. Ya, betul. Makanya bergabung ya. Persiapkan tanggal 5 Juli. Jangan kemana-mana. Don't go anywhere. Iya. Lanjut. Jadi berliburnya dipending dulu. Iya, Berliburnya tunggu masa liburan berikutnya ya Bu Nazil ya. Sekarang fokus. kalau mau libur ya sekarang aja. Pokoknya kalau sudah daftar ulang ke depan tuh tidak boleh ya. 7, 8, terus nanti 15, 16 tuh harus fokus sudah menjadi calon siswa Semansa. Oke, selanjutnya dari Samsung. Is the real name or not? I do believe not. Okay, the question is, Ibu maaf nanti saat daftar ulangnya harus dengan orang tua atau hanya anaknya Orang tua sendiri? boleh mengantar sampai gerbang sekolah. Iya. Yang boleh masuk itu siswanya ke aula. Karena saya Yang boleh masuk ke ruang pendaftaran hanya siswa calon peserta didik SMA Negeri 1 Pamekasan. Orang tua hanya sampai di depan gerbang ya adik-adik ya. Harus belajar berani. Tidak boleh diantar terus sama orang tua. Sudah SMA loh. Sudah SMA, Senior High School. Bukan lagi junior ya. Oke. ada lagi pertanyaan mungkin Bu Heni seperti Sudah jelas. Mbak atau Mas Samsung ini. Iya. Jadi kalau sudah diterima di SMA Negeri 1 Pamekasan pada saat daftar ulang nanti harus berani daftar ulang sendiri. Karena orang tua tidak boleh masuk ke ruangan daftar ulang. Tidak boleh pemalu lagi. Oke, gimana Bu Heni? Masih ada pertanyaan atau kita sudahin atau gimana? Saya menunggu lagi. Okay, there is no question. Ya, kita sudah, we have spent 45 minutes for this Zoom meeting, Bu Heni. And we still wait your questions. Yeah, this is the last question I think from Mr. or Miss Samsung. Yeah, I'm so so I think we can close. Ada request Bu Heni from our friends here that we have to close our Zoom meeting here by speaking English because both of us are English teacher, right? Okay, so hopefully our viewers can understand us very well because for the closing we will use English. Well, I think it is. It is enough. Yeah, Bu Heni, because there are so many students here. Close the camera of the handphone or the laptop. I want you. Saya ingin Anda membuka kameranya karena ini adalah the last Zoom meeting kita untuk tahap ketiga. Tolong kameranya dibuka. Let me see your face. Biar Ibu doakan semoga diterima di Semansa. Amin. Amin. Iya. Silakan dibuka kameranya. Saya ingin melihat wajah siswa-siswa saya. Well, actually, we have already on camera. Okay. All of you, please on your camera. Silahkan dibuka kameranya. Nggak apa-apa, ada Bapak yang terhormat, wali murid. It's okay. Yeah.
Ada yang masih pakai sarung, Bu Heni? It's okay. Oke. Selamat pagi Bapak, Ibu. Ini saya senang kalau orang tuanya juga antusias. Berarti ini betul-betul mendampingi putra-putrinya, Iya. mempersiapkan putra-putrinya Bu benar Nazil ya. sekali. Memang seyogyanya ketika anak mendaftar itu harus didampingi orang tua. Karena ini menyangkut pendidikan dan masa depan putra-putri Bapak Ibu ya. Okay, there is a chat, more chat I think Bu Nazil here. Nggak bisa pakai bahasa Inggris Ibu. Well, that's okay, no problem ya. Just for closing kok ya, untuk closingnya saja. Penjelasannya tetap pakai bahasa Sekali Indonesia. lagi saya informasikan bahwa Zoom meeting kita ini sudah di-record. Jadi bagi kalian yang ketinggalan untuk melihat Zoom meeting kita, Anda bisa melihatnya di YouTube Semansa. Insya Allah untuk teknologi kita selangkah lebih maju dari sekolah yang lain. So don't worry, if you become our students, I'll give you all the things that you need. Okay, that's the big point. Why Sini High School 1 Pamekasan become the one of the main, favorite school in our goal in our city in Pamekasan. We have so many extracurricular that can support your passion, and it will very beneficial for your life. Well, another chat only astagfirullah. Karena suruh pakai bahasa Inggris nih Bu Nazil ya. Nggak pakai jilbab Ibu, oke. Kalau nggak pakai jilbab, tidak boleh on kamera ya. Oke, Bu Heni, we still have one question. Mungkin ya ada pertanyaan berikutnya dari Adi lagi nih. Oh Bapak, mohon maaf, ini Bapaknya on kamera ini. Bapak Adi ya, pertanyaannya. Saya pikir ini peserta PPDB-nya, calon peserta didiknya. Mungkin ada prioritas buat saya, mengingat nenek moyang saya alumni. Nenek moyangnya bukan pelaut, Pak Adi. Nenek moyangku seorang pelaut. So many students are graduated from Semansa. Bu Heni, kita mengajar di Semansa. We have been teaching in Semansa since 2000 ya. For Bu Heni and for Bu Nazil, we have been teaching here for 22 years, I think. 22 years almost. We have been teaching here from 2001, Bu Heni, untuk Bu Nazil. Oh, okay. Dan saya, Bu Heni, dan banyak guru yang lain. Also graduated from Sini High School 1 Pamekasan. Kami juga lulus loh Pak, dan tidak ada pengecualian. Sama Pak Adi ya. Hampir semua guru-gurunya memang lulusan Semansa. Tapi terima kasih banyak Pak Adi, kami sangat tersanjung. Jadi ini we love it very much. Ya, Pak Adi ini saya perhatikan ini awal sekali loh Bu Nazil joiningnya di Zoom meeting kita pagi ini dan mengikuti sampai selesai. Terima kasih banyak Pak Adi. So ready in joining us. Thank you very much, Mrs. Nazil and Mrs. Heni, for the information this morning. You are welcome. Well, we are so glad that can share or give the information about PPDB, and hopefully our information can be useful for you for the next PPDB tahap 3 ya. You can join us in Zoom meeting and podcast us. Well, inshallah we will make it in live streaming on July 5, 2022. Thank you so much for joining us. Hopefully all of you will be accepted as our student in Semansa, and we will very happy in welcoming you here. Well, it is time for us to close, and then thank you again joining in this Zoom meeting of Sini High School 1 Pamekasan. Deeply thanks, and sorry if there is Yeah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.